Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Damayani dari kelas 1D D3 Administrasi Bisnis dengan NIM 351211076. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya yaitu GCG pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Selamat menyaksikan. Pada GCG kali ini, saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian GCG, prinsip GCG, implementasi GCG, dan pentingnya GCG. Nah, yang pertama, pengertian GCG. Menurut Forum for Corporate Governance, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dari pemegang saham, pengurus pengelola, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan lainnya. Nah, adapun menurut Sampurno, Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dari pemegang saham, pengurus atau pengelola, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan lainnya. The Indonesian Institute for Corporate Governance, proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Kemudian ada 5 prinsip GCG. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas, independensi, fairness, kewajaran, stakeholders, pihak yang berkepentingan. Adapun prinsip pertama yaitu transparan, dapat mengungkapkan atau memberikan informasi tepat waktu, memadai, jelas dan akurat yang mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Kemudian, kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut hal-hal strategis harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders. Yang ketiga, menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi misi strategis dan sasaran usaha. Kemudian, prinsip kedua yaitu akuntabilitas. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dan ada pada sistem check dan balance dalam pengelolaan perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menjamin dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menjadi good corporate citizen yang peduli pada lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Kemudian, yang ketiga, independen atau berdiri sendiri. Dalam hal ini, dalam mengambil keputusan, perusahaan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari siapapun, serta bebas dari konflik of interest. Kemudian, yang terakhir ada kewajaran. Perusahaan harus memperhatikan seluruh kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Kemudian, kita pindah pada implementasi GCG. Kita ketahui bersama bahwa ada 4 implementasi GCG yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, kepemilikan manajerial. Yang kedua, kepemilikan institusional. Yang ketiga, komposisi dewan komisaris. Yang keempat, komposisi dewan direksi. Nah, yang terakhir, contoh kasus GCG. PT Karina Utama, perusahaan terbuka, merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen di bidang telekomunikasi serta pemasangan, pengujian, dan uji kelayakan berbagai jenis produk dan peralatan telekomunikasi. PT Karina Utama memperoleh surat pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO atas 210 juta saham atau setara dengan 25,95% dari modal disetor kepada publik dengan nilai nominal 100 per lembar saham. IPO sendiri merupakan
saham yang pertama kali diberikan untuk masyarakat. Nah, pada kasus ini, harga penawaran 160 per saham dari hasil penawaran umum tersebut PT Carina Utama mendapatkan dana sebesar 33.600 juta rupiah. Rencana 54,05% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Dari 36,4%, dana IPO akan direalisasikan untuk membeli berbagai peralatan proyek. Nah, disinilah terjadi tindakan pelanggaran GCG yang dilaporkan oleh pihak perusahaan. Dana yang ditawarkan kepada publik 210 juta saham per lembar atau setara dengan Rp160 saham, 33.600.000. Sebelumnya, dana IPO yang direncanakan tahun pertama ternyata tidak direalisasikan pada Agustus 2010. Namun, menurut laporan hanya digunakan sebesar 4,62 miliar. Sehingga sisa dana IPO untuk publik sebesar 29,04 miliar diduga dimasukkan ke dalam dana pre, tidak dicatat pada bukti piutang akhir tahun. Manipulasi laporan keuangan diketahui tim audit dan tercatat utang PT Carina Utama yang terdapat pada PLN, perusahaan listrik negara, mencapai 9 juta untuk 3 bulan tagihan. Dalam hal ini, pengawas pasar modal dan lembaga keuangan atau Bapepam LK penawaran pada perusahaan perdana Initial Public Offering atau IPO yang dilakukan PT Carina Utama. Kasus tersebut adalah ditangani oleh Biro Pemeriksaan dan Penyelidikan Bapepam LK. Surat akhirnya sebagai konsekuensi pelanggaran GCG PT Carina Utama diberi sanksi oleh Bapepam, yaitu sanksi administratif oleh Otoritas Bursa Efek Indonesia. Akibat pelanggaran GCG seperti kasus di atas, pembohongan pada publik berdampak bagi operasional perusahaan, terlebih lagi laporan terkait selama beberapa tahun atau manajemen tidak menyampaikan secara utuh dana jamostek yang dipotong dari gaji karyawan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, cabang PT Carina Utama di Medan telah ditutup atas kasus yang sama pula. Kemudian, mengapa sih GCG itu penting? Keputusan strategik dapat dilakukan dengan benar dan efektif, mencegah terjadinya benturan kepentingan atau konflik of interest berbagai pihak, dan menjaga agar kepentingan manajer puncak selalu sejalan dengan kepentingan stakeholders. Nah, baiklah, itulah tadi materi presentasi dari saya pada tugas etika hukum bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.